Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Gidor Santoso untuk renungan Saat Teduh pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan mulai dan membukanya dengan doa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berjumpa kembali untuk bersatu teduh lewat firman-Mu. Kami mohon kasih karunia-Mu dilimpahkan atas kami dan kami membuka hati sepenuhnya bagi firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin berbicara masalah hati kita. Sebab segala sesuatu yang menentukan dalam kita bertindak, berpikir, sampai kita ucapkan, sampai kepada hal-hal yang kita kerjakan itu sebetulnya muncul dari hati kita. Nah, untuk mendasari firman Tuhan, saya ambil ayatnya adalah Amsal 4 ayat 23. Firman-Nya berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, kita berpikir, kenapa penulis Amsal menulis hati kita yang harus dijaga, bukan hal yang lain? Karena dari hati itu kita dikatakan dalam ayat ini terpancar kehidupan. Jadi seluruh hidup kita, aspek hidup kita, dalam lini kehidupan kita manapun, itu sumbernya dari hati kita. Itulah sebabnya penulis Amsal, kalau kita mau memancarkan kehidupan yang diberkati, yang benar-benar seturut dengan firman Tuhan, maka hati kita perlu dijaga. Nah, mari kita lihat saudaraku yang Tuhan kasih, tentang ayat ini lebih lanjut. Jagalah hatimu. Kata jaga dalam bahasa Ibrani ditulis nasar, N-A-S-A-R. Nah, nasar memiliki dua arti, saudara. Yang pertama, menjadi penjaga untuk diri sendiri. Nah, kadangkala kita malah minta Tuhan menjaga kita, tetapi kita lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri. Tuhan dalam menjaga hidup kita, kita ditebus, diselamatkan, dan kita dibimbing dan dijaga oleh Tuhan. Tapi mengenai keputusan-keputusan kita selanjutnya, itu bukan domain Tuhan, bukan area Tuhan. Untuk masalah hati saudara, saudara yang harus jaga. Sebab keputusan-keputusan itu ada di hati saudara. Ya, ini yang pertama, berbicara tentang nasar, yang dari kata jagalah. Yang kedua, kata nasar atau jagalah ini berbicara tentang biasakanlah diri untuk melakukan observasi, saudara. Dengan kata lain, melakukan pengamatan dan penelitian terhadap hati kita sendiri. Ini perlu hati kita diamati, diobservasi, diamati, diteliti. Apakah tetap dalam kebenaran atau sudah menyimpang? Nah, sekadang kita, saudaraku yang Tuhan kasih, suka mengamati kesalahan orang lain. Kita lebih merasa jago, saudaraku, untuk mengamati orang lain, mengobservasi kesalahan orang lain. Padahal lupa kalau kita yang seharusnya dijaga hati kita, kita sendiri. Yang perlu diobservasi hati kita sendiri. Selanjutnya, saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita gagal dalam menjaga hati kita dan mengobservasi hati kita, maka munculnya, saudaraku, kita malah tidak tahu kondisi kita sendiri, tapi kita bisa merasa jago menilai orang lain, sementara sebetulnya hati kita sendiri nggak beres. Ini yang sangat berbahaya. Ini kata jagalah. Selanjutnya, saudara, jagalah hati. Nah, sekarang tentang hati. Hati dalam bahasa Ibrani tulis dengan kata leb, L-E-B, tulisan biasa, yang memiliki tiga arti. Hati itu meliputi perasaan kita. Hati juga meliputi kehendak, itu di hati. Dan yang ketiga, hati juga mempengaruhi cara berpikir kita, itu hati. Jadi menjadi penjaga hati kita, observasilah ketiga hal ini yang harus diobservasi kita. Perasaan kita, kehendak kita, dan cara berpikir kita. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita menghadapi masalah apapun ini dalam dunia ini yang menentukan adalah keberhasilan dalam kita mengobservasi hati kita, meliputi perasaan, kehendak, dan cara berpikir kita. Kalau kita gagal, saudara yang dikasihi, maka yang muncul sesuatu yang tidak memberkati kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghadapi setiap masalah dengan kemenangan dan kita menjadi berkat bagi orang lain dan juga diri kita sendiri. Nah,
dalam kita menghadapi setiap masalah apapun, maka perasaan, kehendak, dan cara berpikir kita harus disesuaikan dengan cara berpikir, kehendak, dan perasaan Tuhan. Kita observasi. Untuk saya bertindak menghadapi masalah ini nih, sebelum kita bertindak, mari kita teliti hati kita. Apakah cara berpikir kita dalam menghadapi itu, cara kehendak kita yang akan kita kerjakan, dan perasaan kita sama dengan cara berpikir, kehendak, dan perasaan Tuhan? Tidak. Jika kemudian kita mendapati itu tidak sesuai dengan caranya Tuhan, saudara, kita harus banting setir, saudaraku. Balik dan ikuti caranya Tuhan. Jangan pernah paksakan kita menghadapi masalah apapun dengan cara pikir kita, dengan kehendak kita, dan perasaan kita. Wah, saudara, akan gagal. Kenapa banyak orang mudah tersinggung, mudah sekali sakit hati, kepahitan, dan tidak bisa mengampuni? Itu pakai perasaan kita. Kalau perasaan Tuhan nggak seperti itu. Lalu kemudian kita mulai berencana untuk melawan, balas dendam. Itu kehendak kita. Dan kita mulai bertindak dengan cara pikir kita. Semuanya pakai hal-hal yang dari daging. Bukan cara pikir, perasaan, dan kehendak Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, maka kita harus menyesuaikan. Ikuti cara pikir, kehendak, dan perasaan Allah. Maka Allah yang akan bertindak. Jadi intinya adalah ketika kita menghadapi segala sesuatu, observasi dulu. Pikir, apa yang harus kita hadapi. Bagaimana dengan perasaan saudara, kehendak saudara, cara pikir saudara menghadapi masalah-masalah yang harus diselesaikan dan dihadapi. Maka saudara, ketika kita menyesuaikan dengan cara pikir, kehendak, dan perasaan Tuhan, itu sama dengan kita mempercayakan hidup kita untuk Tuhan yang bertindak. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, aku yang bertindak. Pakai perasaan, pakai kehendak, dan cara pikirnya Tuhan. Nah, saudara tentu tahu, kalau sudah Tuhan yang mengambil alih, kita diam, kita mengikuti caranya Tuhan, kita ikuti. Maka tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan, saudara. Kita akan lepas dari kepahitan. Kita akan lepas dari kebencian. Saudara, kenapa orang sulit mengampuni? Kenapa orang begitu dendam? Kenapa orang begitu pahit dan tidak bisa hilang? Itu karena mengikuti kehendak, perasaan, dan cara pikir kita. Tapi kalau kita memakai cara kehendak, pikiran, dan perasaan Tuhan, tidak seperti itu. Saudaraku yang Tuhan kasih, percayalah, ketika kita tunduk kepada caranya Tuhan, maka kemenangan yang dari Tuhan, berkat-berkat kemenangan, itu akan diberikan kepada kita. Dan lebih daripada itu, kemenangan ganda. Orang akan melihat betapa kita adalah orang yang bijaksana, orang yang penuh kasih. Orang akan menaruh hormat kepada kita. Karena tindakan kita bukan tindakan menurut kedagingan kita, tapi tindakan menurut cara pikir, kehendak, dan perasaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, jagalah hati kita dengan penuh kewaspadaan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan hari ini. Ampuni kami Tuhan, kadang-kala dalam setiap kali kami menghadapi masalah, sekadang kami menggunakan cara-cara kami sendiri, sehingga kami kehilangan berkat, kami gagal. Tetapi pada hari ini kami mendengar firman Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk menjaga dan mengobservasi hati kami, untuk selalu disesuaikan dengan cara berpikir, kehendak, dan perasaan Tuhan. Sehingga kami menikmati kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang sudah kami terima dari renungan saat teduh hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan bersama saya untuk saat teduh yang lebih diberkati lagi. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy.